Kelihatan nggak? Kelihatan, Hana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fermentation food. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Hana Septiani Dewi, lalu ada Fahri Zudi Ardi, ada Galuh Dian Anggraini, sama Fitria Salsabila Sama. Nah, ini yang akan kami bahas, yaitu meliputi pengertian food fermentation, lalu ada jenis mikroba dalam food fermentation, lalu proses pembuatan food fermentation, sama manfaatnya food fermentation. Nah, langsung saja ke pengertiannya. Jadi, fermentasi ini merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Produk yang sudah mengalami proses fermentasi umumnya mudah diurai secara biologis dan mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi dari bahan asalnya, dikarenakan sifat mikroba yang katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi juga dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, ini merupakan contoh dari produk fermentasi. Ada tape singkong, ada yogurt, ada tempe, ada oncom. Lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis mikroba yang digunakan untuk memproduksi makanan fermentasi. Yang pertama ada tempe. Mikroba yang digunakan pada tempe ini adalah Rhizopus oligosporus. Terus, hasil dari fermentasi ini, yang awalnya bau kedelai itu ya baunya nggak enak. Hasil dari fermentasi ini, baunya tuh jadi hilang gitu karena fermentasi ini. Lanjut. Yang kedua ada tape. Tape ini merupakan makanan fermentasi yang berbahan baku itu dari pati atau karbohidrat yang tinggi. Organisme yang digunakan pada pembuatan tape ini ada Saccharomyces cerevisiae, ada Rhizopus oryzae, ada Endomycopsis burtoni, ada Mucor sp, ada Candida utilis, Saccharomycopsis fibuligera, ada Pediococcus dan lain-lain. Nah, hasil dari fermentasi tape ini dia akan melembekkan tekstur dari karbohidrat yang tinggi tadi, teman-teman. Ntar dia ada rasa asam-asamnya gitu hasil dari fermentasi. Lanjut. Yang ketiga ada yogurt. Yogurt ini adalah pangan fermentasi yang berbahan baku tuh dari susu. Mikroba yang digunakan pada pembuatan yogurt ini ada bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Terus hasil dari fermentasi ini, yogurt itu akan merubah gula-gula yang ada dalam susu menjadi gula-gula yang ada dalam susu yang terutama itu laktosa menjadi asam laktat dan asam-asam lainnya, sehingga nanti dia akan memiliki tekstur tuh yogurt tuh karena hasil dari fermentasi ini dia akan bertekstur agak kental gitu, teman-teman. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya, produk fermentasi selanjutnya ada oncom. Oncom ini merupakan salah satu produk fermentasi makanan yang berasal dari Jawa Barat dengan menggunakan substrat bungkil kacang tanah atau ampas tahu yang diinokulasi dengan spora kapang oncom merah. Kapang yang berperan dalam proses fermentasi oncom merah itu adalah
Neurospora sp. Terus yang selanjutnya ada metode teknologi fermentasi. Metode teknologi fermentasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada metode kultur batch. Yang kedua ada metode kultur fed batch. Yang ketiga ada metode kultur kontinu. Terus yang pertama ini metode kultur batch ini mengacu pada aplikasi kultur tertutup dengan nutrien terbatas. Nutrien dimasukkan ke dalam fermentor, kemudian diinokulasi, dan proses fermentasi akan berlangsung. Contoh produk yang menggunakan metode ini itu menggunakan bakteri asam laktat yang menghasilkan produk tempe, terus asam propionat yang menghasilkan tape. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode selanjutnya adalah metode kultur fed batch. Metode ini dilakukan dengan penambahan substrat, namun tidak dilakukan pengeluaran produk, sehingga volume kultur makin lama makin banyak. Pada metode ini, pembentukan biomas tentunya menjadi berbeda dengan kultur batch. Contoh produk yang dilakukan pada metode kultur fed batch ini adalah bakteri E. coli. Lalu ada metode kultur kontinu, yaitu terdapat pemasukan substrat dan pemanenan produk yang dilakukan secara terus-menerus dan secara kontinu. Banyaknya substrat yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar sehingga volume kultur instan. Manfaat dari produk fermentasi makanan ini diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kesehatan pencernaan. Bakteri probiotik yang dihasilkan akan menyumbangkan bakteri di usus. Yang kedua adalah meningkatkan sistem imun, di mana kandungan prebiotik yang tinggi dapat mempercepat pemulihan saat sakit dan berkontribusi dalam kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah membuat makanan lebih mudah dicerna. Proses fermentasi dapat membantu memecah nutrisi dalam makanan sehingga makanan lebih mudah dicerna oleh usus. Lalu, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya semuanya. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya bisa lewat kolom chat YouTube atau forum diskusi di Spada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.